adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kak Sandrina di sini. Nah, adik-adik apa kabarnya nih minggu ini? Kakak harap semua adik-adik kabarnya baik dan sehat-sehat ya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Siapkan bukunya, Alkitabnya, alat tulisnya biar nanti pas saat ibadah nggak ada lagi yang nyari-nyari buku dan Alkitabnya. Kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyi lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Adik-adik, kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat-Mu yang indah pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, masih semangat dong pastinya. Kita akan mengangkat 3 lagu pujian medley. Yang pertama, Ikut di Kau Saja Tuhan. Yang kedua, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Yang ketiga, Jalan Serta Yesus. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin
adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Reni. Tapi sebelum itu kita akan mengangkat satu lagu pujian, Saya Mau Ikut Yesus. Oke ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih dapat bangun dari tempat tidur kami. Dan kini kami akan mengikuti ibadah YouTube Sekolah Minggu HKBP Tanjung Priuk. Biarlah kiranya Engkau yang menjagai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, tadi sama kakak Sadrina sudah disuruh siapkan Alkitabnya ya. Sudah ada Alkitab di depan kita masing-masing. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kakak akan baca untuk kita, adik-adik silahkan diikuti. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke, adik-adik, ada yang masih ingat nggak firman Tuhan di minggu lalu? Siapa ya yang bawa firman Tuhan di minggu lalu? Sama Kak Cynthia ya, Cynthia baru manurung, yaitu tema firman Tuhan di minggu lalu, bersaudara di dalam Kristus. Nah adik-adik, kalau misalnya bersaudara di dalam Kristus apa? Ada yang masih ingat? Kita harus sama seperti bangunan yang memiliki pondasi. Pondasi itu apa? Yaitu terbuat dari pasir, dari batu bata, dari kayu. Itulah yang bisa membuat seperti gereja kita ini bisa berdiri dengan bagus dan kokoh. Oke adik-adik, dan juga sama untuk kita juga di dalam bersosialisasi, di dalam berteman, antar suku, antar agama, kita harus juga memiliki pondasi. Pondasinya apa adik-adik? Yaitu adalah iman kita kepada Yesus Kristus, tentang ajaran Tuhan Yesus yang mengajarkan kita kasih. Jadi di dalam kita memiliki kasih, kita akan bisa menjalankan kehidupan kita sehari-hari di dalam berteman. Oke ya adik-adik, sekarang untuk kita tema pada minggu ini adalah aku mau setia mengikut Kristus. Aku mau setia mengikut Tuhan.
Nah, nama minggu kita adalah minggu ketiga setelah Trinitatis. Oke, adik-adik, tadi kita udah baca ya firman Tuhan untuk kita, yaitu tentang Bapak Abram. Abram itu adalah bapak orang percaya. Yang kita tahu ya, Bapak Abraham adalah pemimpin di bangsa Israel, bangsa yang sangat besar. Dan Bapak Abraham sangat lama sekali untuk memimpin di sana. Bapak Abraham adalah bapak yang setia. Nah, ada juga adik-adik orang-orang percaya, orang-orang pengikut Allah yang menjadi orang yang setia, imam-imam yang setia, seperti si Ayub, Ishak adalah anaknya si Abraham, si Yakub, si Yusuf, Musa, si Yosua, Samuel, Daud, dan Elia. Kita tahu adik-adik kalau Elia itu adalah orang yang setia sampai akhirnya Elia naik ke surga dan tidak mengalami kematian. Nah, firman Tuhan minggu ini, aku mau setia mengikut Tuhan, sama seperti Bapak Abraham yang adalah Bapak orang percaya. Kita diinginkan Tuhan Yesus untuk menjadi orang yang setia. Apa itu artinya setia? Siapa yang tahu? Adik-adik, setia itu sama dengan patuh, sama dengan taat, sama dengan disiplin. Kalau seperti di sekolah kita disiplin, berarti kita sudah patuh mengikuti peraturan-peraturan di sekolah. Di rumah juga mungkin kita punya juga peraturan-peraturan dari orang tua kita. Nah, adik-adik, ada nggak di sini ya yang pernah janjian sama temannya yang nggak setia? Misalnya nih, seperti Kak Teti sama Bang Tulus misalnya janjian mereka di suatu tempat, di halte busway misalnya, janjiannya jam 2 adik-adik. Nah, ternyata Bang Tulus ini nggak datang-datang sampai jam 3. Tetapi karena mereka sudah janjian, Kak Teti setia menunggu Bang Tulus sampai jam 3 dan akhirnya mereka bertemu dan pergi bersama dengan rencana mereka yang tadinya. Oke adik-adik, mengapa kita harus setia kepada Tuhan? Siapa sih Tuhan itu? Ada yang tahu nggak siapa Tuhan itu? Pasti semuanya sudah tahu. Adik-adik tahu kan? Tuhan Yesus, masih ingat nggak pada karya penyalipan Tuhan Yesus, karya Allah atas penyalipan Tuhan Yesus? Untuk apa Tuhan Yesus disalib adik-adik? Nah, untuk menebus dosa kita. Untuk menebus dosa kita, manusia berdosa. Karena semuanya kita sudah berdosa, sejak berdosanya si Adam dan Hawa, maka semua manusia diwariskan dosa dari Adam dan Hawa. Maka Allah yang menginginkan kesempurnaan dari manusia tersebut berdamai dengan manusia itu sendiri. Dengan kelahirannya melalui perawan Maria, maka Allah itu sendiri menjelma, lahir melalui perawan Maria. Masih ingat kan tentang penyalipan Tuhan Yesus? Adik-adik masih ingat kan tentang kemarin kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus ke sorga. Untuk apa Tuhan Yesus bangkit ke sorga adik-adik? Untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya dengan karya Allah tersebut. Nah adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk menjadi anak yang penurut sama orang tua. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita di kayu salib, maka kita tidak boleh lagi menyakiti hati Tuhan Yesus. Seperti tertulis di Yohanes 14 ayat 28, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, adik-adik, maka kita diinginkan untuk berdoa, untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan, untuk menolong orang lain, untuk mau berbagi, untuk membaca firman Tuhan setiap hari, dan yang terlebih kita diinginkan Tuhan untuk menghormati orang tua. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sudah berada di surga, maka Tuhan yang kita lihat itu adalah orang tua kita. Untuk itulah kita harus mengutamakan orang tua yang kita hormatin. Menghormatin orang tua bukan berarti mama dan papa kita aja yang kita hormati adik-adik. Orang yang lebih dewasa dari kita, paman kita, opung kita yang ada di rumah, opung kita yang ada di tempat lain harus kita hargain juga. Bukan cuman hanya
mama dan papa kita, tetapi kita juga menghargai orang-orang lain yang lebih dewasa, yang lebih tua daripada kita. Oke, adik-adik ya, sudah paham ya? Berarti karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, untuk itulah kita harus setia. Setianya di dalam hal apa? Di dalam beribadah, di dalam berdoa, di dalam mengucap syukur setiap hari kepada Tuhan. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan untuk minggu ini. Semoga adik-adik tetap di dalam kesabaran untuk menantikan pertemuan kita bisa bersama-sama untuk segera virus corona berlalu dari muka bumi, sehingga kita bisa bersama-sama beribadah. Oke adik-adik ya, kita tutup firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kembali kami bersyukur kehadirat-Mu untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami menjadi orang-orang yang setia, sama seperti Bapak Abraham yang telah Kau tunjuk menjadi pemimpin dan juga menjadi seorang Bapa orang-orang percaya. Kami ingin juga Bapa menjadi seperti Bapak Abraham yang selalu setia di dalam iman percaya kami, selalu setia mengikut Tuhan karena Tuhan telah menebus kami dari dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, kiranya juga Engkau memberkati orang tua kami supaya mereka tetap di dalam kesabaran, di dalam menjaga dan membimbing dan mendidik kami anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Reni tadi. Terima kasih Kak Reni atas pembawaan firman-Nya. Semoga firman Tuhan hari ini dapat berguna bagi kehidupan kita masing-masing. Nah adik-adik, jangan lupa untuk absen di kolom komentar yang ada di bawah sini. Dan untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan kepada Sintua sektor masing-masing atau kepada rekening yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa adik-adik, tugas dan ayat hafalannya dikumpulkan melalui Google Classroom yang ada di bawah sini. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Lakia 3 ayatnya 46. Kebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus
Yesus Kristus. Terima kasih.